Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Marilah kita ucapkan bersama dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Harapan kita bersama mudah-mudahan ke depan kita ini senantiasa diridhoi oleh Allah, diberikan ilmu yang manfaat, barokah di dunia wal akhirah. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan istiqomah kita menghidupkan ilmu Allah, yaitu mengadakan pengajian yang kita selenggarakan tiap-tiap malam Kamis ini oleh Allah dijadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad mendapat syafaat yaumul kiamat bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sya'lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sikandari wa man syaraha Imam Syarqawi wa jamil ladzina ta'allamuna kitabahuma wa alamu kitabahuma nafa'ana Allah bihim wa biulumihim wa amadana bi barakatihim fid dharain insyaallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sanila jami masyaikina wa masyaikina wa ustadina wa ustadina. Sanila Syekh Muhammad Sirajul Arif Syekh Saleh Syekh wa jamil ladina khasasahu bi hadiyatil Fatihah. Wali arwahi abaina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhwatina, khususan abawai man fi hadal majlis al-ayyamin wal amwat wali sifai wali salamatihim wali salamati dinihim wa dunya wa akhrahum sya'lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mailar wa qiyamusina wa zawjatina wa aulatina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami'a sabil huquqi alaina wa jami'ina fillah. Sumaila man wa qafadal musalla wa jamil ladina ya'muruna hadal musalla bi amwalihim wa anfusihim. Jazakumullah jazaan hasanah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
لوالدي ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Innama yastawkhisul ubbatu. Innama yastawkhisu, hanya saja sesungguhnya gelisah. Siapa? Al-ubadu, orang-orang yang ahli ibadah. Kalau ibad maknanya hamba-hamba, kalau ubad artinya orang-orang yang ahli ibadah. Wazuhadu, dan orang-orang ahli zuhud. Orang-orang ahli zuhud itu orang-orang yang senantiasa menghilangkan di dalam hati dari ketergantungan sesuatu selain Allah, yaitu terutama masalah duniawi. Min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu. Falau syahiduhu, sekiranya mereka menyaksikan Allah di dalam mata hatinya, fi kulli syai'in, di dalam segala sesuatu atau di dalam tiap-tiap sesuatu, lam yastawkhisu min syai'in, maka niscaya mereka tidak gelisah dari sesuatu itu. Innama yastawkhisul ubad, hanya saja sesungguhnya ahli ibadah itu sama gelisah. Siapa ubad itu? Wahum al-mutawajjihuna ilallah bitariqil amali. Yang namanya orang-orang ahli ibadah itu adalah orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah bitariqil amali, dengan jalan beramal. Ubad itu ada yang meniti jalan menuju kepada Allah, ngadep kepada Allah melalui sholat, melalui puasa, melalui zikir, melalui sedekah. Orang-orang yang senantiasa ngadep kepada Allah dengan cara mempraktekkan amalnya itu namanya ubad. Bentuk tunggalnya abid, jamaknya ubad. Jadi yang dimaksud orang ahli ibadah itu orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah dengan jalan beramal. Kita ini namanya ubad. Wazuhadu, dan orang-orang ahli zuhud. Wahum al-mutawajjihuna lahu bitariqit tawakkuli. Bahwa mereka ini adalah al-mutawajjihuna, orang-orang yang menghadap lahu kepada Allah bitariqit tawakkuli, dengan cara tawakal, alias menyerahkan dirinya kepada Allah.
Di dalam hadis disebutkan man sarahu ayyakuna agnan nas, barang siapa pengen jadi orang yang paling kaya, maka dia disuruh bertawakal. Tawakal itu artinya menyerahkan dirinya, jasadnya, rohnya, hidupnya, harta bendanya, semuanya diserahkan kepada Allah. Yang tadinya kita merasa memiliki, lantas sadar dalam hati bahwa itu bukan milik kita, lantas diserahkan secara total kepada Allah. Itu namanya zuhud. Jaminannya kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, maka Allah yang mencukupi. Sehingga Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau kamu bertujuan terhadap sesuatu, maka berserah dirilah kepada Allah. Caranya bagaimana? Merasa bahwa sesuatu yang akan kita lakukan, sesuatu yang akan kita kerjakan, itu sebenarnya sudah ditentukan dahulu oleh Allah di dalam Kitabul Mubin, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi apa yang kita gapai ini sebenarnya sudah ditentukan terlebih dahulu. Jadi yang ditimbul dalam hatinya itu Allah, bukan dirinya. Allah menentukan segala sesuatu yang akan dia lakukan. Kalau semuanya itu sudah ditentukan oleh Allah, sudah digaris oleh Allah, maka hatinya bertawakal. Zahirnya berusaha, hatinya berserah diri, zahirnya berusaha. Ketika berusaha, merasa yang mengawali usahanya Allah, berakhir merasa yang mengakhiri juga Allah. Itu namanya orang yang bertawakal, berserah diri kepada Allah, urusannya nggak ikut-ikutan ngatur. Kalau dia ngatur hanya secara syariatnya, kita itu kalau punya masalah harus kita atur. Tapi hakikatnya dalam hati yang ahli ngatur itu sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Min kulli syai'in, dari tiap-tiap sesuatu. Fakulun, maka bermula tiap-tiap. Minat ta'ifata ini, dari dua kelompok. Itu yafiru minal khalqi. Dia lari dari makhluk. Likaunihim qati'ina lillahi. Karena kondisi mereka itu adalah orang-orang yang putus dari Allah. Orang ahli tingkatan ubat dan tingkatan zuhud. Ini mereka kalau menghadapi sesuatu, hatinya masih merasa gelisah. Kadang-kala hatinya timbul takut diancam orang. Kadang-kala hatinya timbul jangan-jangan orang itu nanti nggak baik sama saya. Ketika di tempat yang angker, ketakutan jangan-jangan jin nempel sama saya. Ketika di hutan, takut sama binatang-binatang buas yang ada di dalam hutan. Ketika sendirian, takut. Campur istri, gelisah. Ditambahi anak, gelisah lagi. Padahal ibadahnya ya sudah luar biasa. Tapi kok hatinya itu masih gelisah. Faktornya adalah, atau penyebabnya adalah karena mereka ini hatinya itu putus dari Allah. Nggak memandang kalau Allah itu meliputi segala sesuatu.
Hatinya nggak memandang kalau orang itu bisa memberikan manfaat karena dipancari asma Allah An-Nafi. Allah yang menggerakkan orang itu. Dengan asmanya An-Nafi, Allah ta'aruf memperkenalkan terhadap orang itu sehingga orang itu jadi bermanfaat. Ketika seseorang menimpakan bahaya kepada kita, ini sebenarnya orang itu dita'arufi asma Allah Ad-Dharu, zat yang maha bahaya. Hakikatnya, ya makhluk itu ya nggak punya manfaat, ya nggak punya bahaya. Manfaat dan bahayanya makhluk itu timbul sebenarnya karena kehendaknya Allah. Nah, orang itu lupa kalau makhluk itu di dalam genggaman kekuasaan Allah, seolah-olah berdiri sendiri, hidup sendiri, jalan sendiri, nyari rezeki sendiri. Nah, itu namanya hatinya orang yang putus dari Allah. Ketika hati kita itu kayak begitu itu, ya kita akan gelisah. Besok itu mau makan apa udah gelisah. Padahal ya tabungannya yang masih banyak, ATM-nya yang masih penuh, aku udah gelisah. Menggelisah nanti buat cucu saya apa? Loh, padahal belum tentu umur dia sama umur cucunya itu panjangan umur cucunya. Ayo, kalau kita menggelisahkan cucu kita untuk masa depannya, kita yakin nggak kalau umurnya cucu kita lebih panjang dari umur kita? Enggak juga. Bisa juga cucu kita lebih panjang umurnya, bisa juga kita lebih panjang umurnya. Ya enggak usah gelisah, apa yang ada disyukuri. Mudah-mudahan uang saya ini walaupun enggak banyak, ya mudah-mudahan diberikan keberkahan, diambil enggak habis-habis. Diambil enggak habis-habis. Asal enggak dibelanjakan, diambil aja. Enggak. Barokah itu ya duit itu namanya uang barokah itu ya dibelanjakan ya tiba-tiba dapat gantinya aja. Dibelanjakan dapat gantinya aja. Udah dibelanjakannya tiba-tiba ada orang nyuruh kerja apa gitu ya dapat. Itu namanya uang yang barokah, enggak habis-habis. Allah senantiasa ngasih ganti. Ya enggak tahu jalannya tiba-tiba keluar ya ketemu orang nyuruh apa ya. Padahal kerjaannya enggak seberapa ya tiba-tiba ini buat kamu. Ada mobil mogok itu dorong kasih 100.000. Yang mogok mobilnya pejabat. 100.000 kalau mobilnya kita ya 5.000. Mobilnya pejabat pas ngejlok di jeblongan dorong 50.000 100.000. Ya pokoknya rezekinya jadi barokah. Asal kita bersyukur kepada Allah, berserah diri kepada Allah, nggak mampu menarik rezeki, ya nggak mampu untuk memberikan rezeki itu. Menarik nggak merasa mampu, ngasih orang juga nggak punya kemampuan. Semuanya itu timbul dari daya dan kekuatannya Allah. Itu barokah. Barokah itu sesuatu yang kita berikan, anggap aja itu hilang, gitu loh. Namanya uang barokah. Kalau kita ngasih seseorang, anggap aja kondangan lah. Itu anggap aja semua itu yang sudah kita kasihkan orang itu jangan diangen-angen lagi. Jangan angen-angen orang itu mudah-mudahan kembalikan. Pokoknya anggap aja itu sudah hilang, mudah-mudahan Allah yang ganti. Insya Allah berkah. Karena kita nyandar kepada Allah. Kalau nyandar kepada orang itu, mudah-mudahan orang itu ganti. Loh, orang itu mesti binasa. Orang itu pasti terbatas. Bisa juga kita hajatan orang yang sudah meninggal, bisa juga kita hajatan dia sudah pindah rumah, bisa juga ketika kita hajatan dia sudah mati, ya kan? Ya, jangan orangnya langsung ke Allah aja. Mudah-mudahan uang yang saya sumbangkan ini barokah, tanpa orang itu mengembalikan, mudah-mudahan Allah mengganti yang berlipat-lipat. Enak, anteng ya. Kira-kira kalau kita kondangan yang Profi gitu itu ngasih hadiah apa sedekah apa arisan. Kalau hadiah nggak ada kembalian.
Ini ada suatu perusahaan mengeluarkan hadiah, pasti perusahaan itu enggak, ayo kamu saya kasih hadiah mobil nanti kembalikan mobil, enggak ya? Kalau niat kita ngasih hadiah, enggak boleh ngarep-ngarep kembalian. Kalau niatnya ngasih hadiah, enggak boleh ngarep-ngarep kembalian karena hadiah itu enggak ada unsur kembali. Pokoknya ya belajar diikhlaskan. Seandainya orang yang kita bantu ini suatu saat nggak bantu kita, hatinya harus plong. Jangan dulu saya itu bantu 1 juta, ini ke 500. Hatinya hilangkan. Bagaimana caranya? Ya kalau ada orang lain membantu kita, kita berusaha untuk mengembalikan. Tapi kalau kita memberi, berusaha untuk menghilangkan kembalinya. Kata Allah, dalam hadis terangkan takhallaku bi khuluqillah. Bikinlah akhlak kayak akhlaknya Allah. Allah itu memberi tanpa pamrih imbal lainnya. Nah, ini kalau orang masih pandang makhluk, ya susah. Jadi ketika kita memberi merasa al-mu'ti, zat yang maha memberi itu Allah. Allah itu al-mu'ti. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah. Enggak ada yang mampu mencegah sama sekali terhadap apa yang kau berikan. Wala mu'ti, tiada yang mampu memberikan. Wala mu'ti lima manaka, terhadap sesuatu yang engkau cegah. Maknanya yang mencegah Allah, yang memberi hakikatnya juga Allah. Jadi kita memberi itu bersyukur karena kita dita'arufi asma Allah al-mu'ti, dipancari asma Allah. Jadi kalau itu niatnya hadiah, ya nggak boleh ngarep-ngarep kembali. Hadiah itu nggak ada kembalinya. Kalau kita dapat hadiah kembalikan, kita nggak mau juga. Tapi kita ya juga harus tahu diri kalau dibantu orang ya berusaha untuk membantu. Pokoknya belajar apa yang kita berikan itu laksana kita buang air aja udah. Orang buang air gimana ya? Kalau kita buang air itu kira-kira walaupun itu sate, walaupun itu makannya di bintang 5, kalau kita lagi berak itu kira-kira ngarep-ngarep kembalinya nggak? Ya sekut aja, bahkan malah seneng, gitu ya. Ya kayak begitulah. Itu contohnya orang ngasih hadiah, ikhlas. Ikhlasnya kayak begitu itu. Caranya. Kalau masih sayang banget ya sate, udah pengennya aja sebulan. Ini baru keturutan, dibuang pagi-pagi ditahan, ya malah sakit perut. Ditahan malah. Perutnya malah empuk. Jadi begitu. Rezeki yang kita berikan itu harus kita tasarufkan. Bisa ditasarufkan keluarganya, bisa ditasarufkan orang-orang yang membutuhkan. Karena rezeki itu kalau nggak ditasarufkan, nggak kita keluarkan kembali, itu kayak tadi itu, kayak kotoran, nggak diberakin. Jadi penyakit. Nah, makanya dikatakan zakat. Zakat itu artinya membersihkan. Sodako itu artinya menanamkan suatu kejujuran. Sodako itu maknanya sodak itu artinya jujur. Ngelatih biar diri kita ini jadi orang yang jujur. Wa dzalika li ghaibatim anillah bi kulli syai'in. Kenapa mereka ini gelisah dari segala sesuatu yang mereka hadapi? Li ghaibatim anillah, karena mereka itu samar hatinya dari Allah. Fi kulli syai'in, dalam tiap-tiap sesuatu merasa bahwa sesuatu itu tidak diliputi oleh kebesarannya Allah. Padahal Allah itu berfirman, innallaha ala kulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Ya ilmunya, ya kekuasaannya, ya kehendaknya, ya rezekinya, ya bahayanya, ya manfaatnya. Tidak ada yang tidak diliputi. Tapi hati kita ini kadang lupa. Manusia hidup itu
kayak ikan yang ada di dalam laut. Kekuasaan Allah, kebesarannya Allah itu laksana lautnya. Kita ini ibarat ikan yang ada di dalam laut. Mau kemana saja nggak bisa lepas dari air. Bisa lepas ya? Nggak bisa. Mau usaha kayak apa nggak bisa lepas. Tapi karena ikannya lupa diliputi air, akhirnya gelisah. Padahal di air kok lupa, nggak sadar. Padahal ikan itu walaupun jadi ikan asin itu loh, nggak bisa lepas dari laut. Lepas nggak? Ikan asin namanya cakep ikan laut. Ikan laut ya? Hah? Udah ikan asin di pasar namanya tetap ikan laut. Padahal udah di darat ya. Lautnya tetap ke bawah. Lo manusia itu mau kemana saja nggak bisa lepas dari Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana saja kamu berada, kamu itu bersama Allah. Maksudnya diliputi oleh kebesarannya Allah. Ai annahum mahjubuna an rabbihim. Artinya annahum sesungguhnya mereka mahjubuna itu orang-orang yang terdinding an rabbihim dari Tuhan mereka. Mereka hatinya terdinding dari Tuhannya, ketutupan, lupa kekuasaannya Allah. Lupa ketika dia jadi ahli ibadah itu sebenarnya yang memberikan hidayah, yang memberikan pertolongan Allah. Lupa ketika mereka bisa jadi ahli zuhud itu juga pertolongannya Allah. Segala sesuatu yang mereka hadapi ini juga nggak lepas dari olehnya Allah meliputi hamba-hambanya. Ada orang nanya, ini orang Buddha, orang Islam itu Tuhannya satu, kenapa nggak banyak? Itu nggak dijawab. Orang itu Buddha itu langsung diajak nonton wayang. Dia nonton wayang, ternyata lakonnya itu lagi lakon asik, mengasihkan. Kata orang Buddha itu, wayangnya bagus banget ya, keren, ramai banget lakonnya. Kenapa ya? Itu karena dalangnya satu. Karena dalangnya satu. Makanya orang Islam dalangnya hanya satu. Nah, kalau dua nanti berantem, rebutan. Satu pengen bikin cerita ini, satu pengen bikin cerita ini. Kita itu kayak dalam genggaman kekuasaan dalang itu. Dalam genggaman kekuasaan Allah, dalilnya ya Allah fauqa aydihim. Kekuasaan Allah yang diserupakan bagikan tangan di atas beberapa kekuasaan makhluknya. Kita itu kayak orang yang hidup dalam genggaman kekuasaan Allah. Kayak tangan, di tangan. Biryati nufusihim, sebab melihat diri mereka. Karena melihat diri kita ini, melihat diri kita ini bisa berkuasa, bisa berkehendak, merasa punya ilmu, merasa bisa jadi ahli zuhud, merasa jadi orang ahli ibadah, melihat hebatnya dirinya, akhirnya lupa kehebatan Allah. Padahal dirinya itu bisa timbul karena Allah. Dia lupa terhadap dirinya sendiri. Padahal dirinya sendiri itu isinya la haula wala quwata illa billah. Dia sangka dia itu bukan la haula wala quwata illa billah. Dia merasa punya daya, punya kekuatan, punya kehendak. Wa mur'ati hududihim. Dan mereka merasa bisa menjaga bagian-bagian nafsu mereka. Mereka merasa bisa memerangi hawa nafsunya. Padahal kita ini tidak bisa memerangi hawa nafsu kita ini tanpa pertolongan Allah. Jadi kalau kita nggak berbuat maksiat aja sehari ini bukan karena kitanya, karena dayanya Allah. Kalau sehari ini kita rajin taat, ini juga bukan kekuatan kita, tapi karena kekuatan dari Allah. Maka terus bersyukur.
Karena mereka merasa punya kejiwaan, merasa bisa jaga diri. Fayafiruna minal asya. Maka mereka lari dari segala sesuatu. Karena merasa punya. Merasa makhluk itu ada. Dirinya juga ada. Ketika dia menghadapi sesuatu yang lebih kuat, dia takut. Ketika ketemu orang kaya, dia ngerunduk. Ketakutan, senantiasa ketakutan, lari minal asya. Akhirnya orang-orang ahli zuhud itu kalau dibahasakan kita orang ahli tapa berata. Orang ahli semedi atau orang ahli nyepi. Akhirnya mereka lari ke gunung, ke goa, ke hutan, tujuannya menghindari makhluk. Gak ngerti gunung itu ya makhluk, hutan itu ya makhluk, binatang itu juga makhluk. Wa yastawkhisuna minha, mereka gelisah terhadap segala sesuatu itu. Hatinya senantiasa gelisah, susah, yang berlebihan. Jadi hatinya nggak punya ketenangan. Kenapa? Li'anna maujudatun fi nadorihim. Karena makhluk itu terwujud menurut pandangan mereka. Mereka merasa makhluk itu maujud. Gak ngerti makhluk itu sebenarnya gak wujud. Wujudnya makhluk itu karena diwujudkan oleh Allah. Kalau dia berkehendak karena dikehendaki oleh Allah. Kalau dia sampai menimbulkan bahaya karena diciptakan bahaya oleh Allah. Kalau dia memberikan manfaat karena diberikan manfaat oleh Allah. Hatinya orang ini nggak ada begitu itu. Tebal sifat manusiawinya, tebal pengakuannya terhadap dirinya, lupa kalau dirinya itu milik Allah. Tebal pengakuannya terhadap makhluk, lupa kalau makhluk itu sebenarnya milik Allah. Karena namanya makhluk itu artinya yang diciptakan. Kalau yang diciptakan kira-kira miliknya siapa? Yang miliknya yang menciptakan namanya Al-Khaliq. Allah itu Al-Khaliq. Jadi makhluk itu diciptakan. Manfaatnya diciptakan oleh Allah, bahayanya diciptakan oleh Allah. Apapunnya itu diciptakan oleh Allah. Namanya Allah itu Al-Khaliq, sang pencipta. Ketika Allah memberikan rezeki kepada makhluk, Allah Ar-Razzaq. Ketika Allah memberikan kekayaan terhadap makhluk, Allah Al-Ghani. Ketika Allah mencukupi sesuatu terhadap makhluk, Allah Al-Kafi. Ketika Allah mengayakan terhadap makhluk, Allah Al-Mughni. Kalau Al-Ghani yang maha kaya, kalau Al-Mughni yang mengayakan. Jadi semuanya itu sebenarnya mempunyai ketergantungan terhadap Allah. Nah dia itu lupa Allah. Makhluk itu semuanya nyandar kepada Allah. Menurut dia makhluk itu putus dari Allah. Allah punya kekuasaan, makhluk punya kekuasaan. Allah bisa bikin bahaya, makhluk bisa bikin bahaya. Makanya mereka gelisah terhadap makhluk itu. Fayakhafuna minha, maka mereka takut dari makhluk itu. Kenapa? Kalau ada di tempat yang angker gitu, di kamar mandi kadang kita merinding takut gitu ya. Itu sifat manusia yang memang takut. Tapi berlebihan sampai jin itu yang menggerakkan bukan Allah, yang mewujudkan bukan Allah. Jin yang ada di kamar mandi itu bisa ke situ bukan karena izinnya Allah, itu nggak boleh. Gitu. Perasaan kita, jin itu dengan sendirinya, makanya kita takut. Selain itu memang takut itu sifat manusiawi. Tapi berlebihan sampai seolah-olah jin atau makhluk-makhluk yang jahat itu
yang menimbulkan bukan Allah, yang menghendaki bukan Allah, itu nggak boleh. Takut wajar manusia, tapi sampai lupa Allah tidak boleh. Jin itu ya nggak bisa punya manfaat. Lalu tukang sihir sampai orang kesantet, perutnya sampai membengkak itu loh. Itu juga kehendaknya Allah. Jinnya diperintah sama tukang sihir. Tukang sihir diperintah oleh hidupnya. Hidupnya tukang sihir milik siapa? Ya milik Allah, jasadnya milik Allah. Hanya saja kalau tukang sihir itu disesatkan oleh Allah. Allah al-mudhillu, zat yang maha menyesatkan. Sesatkan, hanya saja itu disesatkan. Enggak setiap sesuatu yang digerakkan atau dikuasakan oleh Allah itu boleh kita lakukan. Tinggal itu al-haq apa al-batil. Itu ukurannya kepada ilmu syari, akal yang memikir. Itu ya dari Allah, tapi disesatkan. Istilahnya itu pasukan kiri, namanya ashabus shimal. Kalau pasukan kanan namanya ashabul yamin. Ashabul yamin yang diridhoi oleh Allah, ashabus shimal pasukan kiri yang dimurkai oleh Allah. Tapi ya dikehendaki. Kalau kita nonton sinetron itu yang jahat-jahat itu kehendaknya sutradara bukan? Yang baik-baik ya kehendaknya sutradara. Berarti sutradaranya itu hebat, adil, mampu membuat orang baik, ya mampu membuat orang jahat. Akhirnya ada suatu hukum, akhirnya timbul hukum. Kita kan baik semua ya repot, masalahnya penuh. Baik semua, nggak ada polisi, nggak ada maling, ya nggak ada orang korupsi. Baik semua. Sholat gini ya nggak cukup musolanya. Baik semua. Juga musolanya harus gede. Di rumah kita harus disempitkan juga. Keluarganya juga sholat juga di musola. Ya, makanya ada yang baik, ada yang jahat. Itu semua sudah diatur oleh Allah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha. Di hari-hari itu akan kujadikan gilir, ganti. Bisa juga kita sekarang jadi orang baik, suatu saat jadi orang jahat, suatu saat jadi orang baik lagi bisa. Makanya jangan bangga terhadap kebaikan yang kita miliki ini, tapi bersyukurlah, mudah-mudahan kebaikan itu kita bawa sampai mati. Ketika dalangnya membuat sinetronnya itu membuat pemainnya itu jahat, itu dalangnya jahat nggak? Dalangnya nggak boleh dikatakan jahat. Allah menciptakan maling, Allah nggak boleh katakan jahat, tapi Allah itu bijak. Jadi nggak boleh kita mengatakan Allah kok jahat banget menciptakan maling, menciptakan orang-orang yang nggak ibadah. Enggak, Allah itu bijaksana. Dengan adanya orang yang gak ibadah kepada Allah, adanya orang-orang kafir itu, akhirnya ada orang-orang Islam ketika berperang, matinya mati syahid. Ada namanya tabligh, amal ma'ruf, nahi munkar. Banyak fungsinya. Jadi penyebabnya mereka itu gelisah kepada makhluk itu, terhadap makhluk, karena mereka merasa makhluk itu wujud. Ada, padahal makhluk itu pada hakikatnya tidak ada. Adanya miliknya yang mewujudkan, yang mengadakan siapa? Allah. Fayakhafuna minha anta uqalai, mereka takut kalau makhluk itu atau sesuatu itu merintangi atas mereka. Jadi mereka takut hidupnya itu dirintangi orang. Takut hidupnya itu dihalang-halangin oleh orang. Padahal orang itu nggak akan bisa ngalang-halangi orang yang lain tanpa kehendak dan izinnya Allah. Jadi kalau kita disalahi orang itu, ketika kita disalahi orang itu, itulah Allah yang menentukan. Tinggal hati kita bisa memandang Allah yang menggerakkan apa enggak. Solusi syariat udah ada doa untuk
Kita dihindarkan supaya tidak ketemu orang-orang yang jahat, selamat dari orang-orang yang jahat, selamat dari gangguan setan, selamat dari gangguan sihir. Udah ada dalam ilmu syariatnya. Nah, dari situlah kita akhirnya berdoa kepada Allah. Dan ketika kita berdoa, jangan lupa kekuatan bisa berdoa itu pada hakikatnya juga milik Allah. Jangan yang doa kita. Kita itu nggak punya daya untuk doa. Yang bisa doa itu ya dalam kitanya. Pelaku hakikinya itu Allah dalam hakiki. Antaqalaim aradhum, mereka takut. Cita-cita mereka, tujuan mereka dihalang-halangi. Wa tafutahum maqasidahum, mereka takut makhluk itu memutuskan tujuannya. Imelihim, karena condongnya mereka ilaiha kepada selain Allah. Condong hatinya kepada selain Allah, tebal pengakuannya. Kalau kita itu melihat masyarakat atau manusia atau segala sesuatu selain Allah itu yang menggerakkan satu, kita nggak akan jengkel. Tapi ketika kita melihat bahwa segala sesuatu selain Allah itu bergerak sendiri-sendiri, kita yang bergerak sendiri-sendiri, makhluk yang bergerak sendiri-sendiri, gampang jengkel. Ada ayam baru naik di rumahnya, udah jengkelnya minta ampun, padahal masih di pintu, udah dilempar pakai batu bata. Padahal ketika ayam mau masuk ke rumah itu, sebenarnya menggerakkan ayam siapa? Allah bukan? Ya Allah yang menciptakan ayam, Allah yang menggerakkan Allah. Ketika ayam di situ, Allah nguji iman kita. Bisa musyahadah kepada Allah enggak hatinya? Bisa menyaksikan terhadap Allah enggak kalau yang menggerakkan ayam itu Allah? Kalau kita melempar, niatnya juga harus karena Allah. Jangan saya yang lempar. Enggak gampang gitu ternyata. Nah, nanti kalau kita memandang yang menggerakkan itu makhluk Allah, makhluk itu Allah, akhirnya hatinya senantiasa timbul kasih sayang. Ya jengkel tapi nggak berlebihan. Loh ada loh, karena gara-gara ikannya diambil kucing, ngelihat kucing dari jauh udah dilempar, padahal belum masuk rumah, masih kira-kira ya di halamannya masih jauh. Ini kayak temennya kucing yang kemarin, temennya. Ya, karena jengkelnya. Loh, padahal itu memang Allah sudah menentukan rezekinya kucing itu harus makan ikan kita itu. Dalam hati terangkan maktubun rezeki fulan bin fulan bi dhahril khut. Telah tertulis rezekinya fulan bin fulan di dalam punggung ikan. Jadi ikan yang kita makan itu di Lauhul Mahfuz ada tulisannya. Ini untuk si A. Ya, tiba-tiba kita musyawarah, tiba-tiba ada ikan asin, itu sudah yang kita makan itu sudah ada tulisannya untuk kita. Padahal itu nangkapnya bisa juga di orang Cirebon, bisa juga orang mana. Tapi rezeki kita ya datang aja. Dan itu belum kita selusuri ya. Mestinya ada stempel ini kan Cirebon, ini kan mana gitu. Kita biar ajaib gitu. Oh iya ya Allah Maha Kuasa. Loh, kalau rezeki saya ya datang. Makanya dalam hadis diterangkan maktubun fi dhahril khut rezeki fulan bin fulan. Telah tertulis rezekinya di dalam punggung ikan, rezekinya seseorang itu. Sudah ditulis. Jadi yang kucing makan ikan tadi memang sudah ditulis, kucing yang ikan yang kita masak itu memang sudah rezekinya kucing. Hanya kita disuruh masak dulu. Nah, itu ya nggak usah sampai jengkel berlebihan setiap kucing, awas nih temennya. Oh ini pamannya ini. Agar setiap kucing dijengkel. Diikhlaskan itu memang bukan rezeki kita. Ya syariatnya kalau masak ya ikan ya ditutupi. Buka aja sama kucing ya memang rezekinya. Jangan diikhlaskan, mudah-mudahan berkah. Jadi sedekah. Apa ya ada hadisnya dihitung sedekah ya ada. Mamin muslimin yahrusu kharsan wa yazra'u zar'an wa yaqulul insan awil bahaim awil ta'ir ila kana lahu sadaqah. Ya ada manusia menanam tumbuh-tumbuhan, menanam tanaman, dimakan burung, dimakan manusia, dimakan binatang, maka kecuali dihitung
Kok itu kalau ikhlas. Nah kalau nggak ikhlas, ikannya sudah hilang, nggak dapat pahala, so. Rugi ya? Rugi. Ya jengkel wajar, orang ikan tinggal satu, kucingnya tega kan gitu ya. Ini sudah bagian bapaknya, buka hilang. Ya mungkin pertamanya ya sebel banget, tapi harus merasa itu sudah rezekinya kucing. Nggak usah jengkel sama kucing yang berlebihan. Ketika itu ya bolehlah, tapi sampai besoknya lagi belum hilang loh. Seminggu tuh masih ngelus dada, awas, ngancam aja. Itu karena dia hatinya itu nggak merasa, hatinya itu nggak ngerti kalau kucing itu diwujudkan oleh Allah, dikehendaki oleh Allah, makan ikan karena ketentuan Allah. Jadi mulai belajar luas lah. Hati itu jangan sempit. Kalau sampai kita jaga sama seseorang nggak nanya, jangan sampai lebih dari 3 hari. Nggak boleh. Malaikat itu apabila ada orang nggak saling nanya lebih dari 3 hari karena jengkel, malaikat nggak mau di rumahnya orang itu. La yahilu li muslimin ayahjura akhahu fauqa salah si ayamin. Nggak halal bagi orang Islam mendiamkan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Mendiamkan itu nyatru lah kalau bahasa Jawa. Nyatru itu ya nggak nanya karena jengkel. Kalau nggak nanya karena nggak jengkel ya apa-apa. Nggak nanya karena biasa aja. Ada nggak orang nggak nanya karena jengkel? Nah, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Nah, kalau sampai 3 hari lebih 3 hari kita nggak mau nyapa, malaikat nggak mau di rumah kita. Orang nggak nyapa itu karena merasa dirinya itu wujud punya harga diri. Sananya juga sama, merasa mempertahankan harga dirinya masing-masing. Nggak ngerti harga diri itu sebenarnya milik Allah. Jadi jangan sampai jengkel sama orang, sesama muslim khususnya lebih dari 3 hari. Jangan sampai nyatru itu ya. Itu bahasa Jawa itu nyatru itu jengkelan sama orang sampai istri kita termasuk orang loh. Nanti jangan-jangan istrinya bukan orang lagi. Nggak nanya istrinya, nggak sering nanya, jengkel 3 hari sama. Anaknya juga termasuk orang. Kakak kita, adik kita juga termasuk. Itu bukan orang itu loh. Nanti dikiranya bukan orang. Yang maksud orang itu orang lain gitu. Bukan. Termasuk suami istri nggak nanya sama istrinya lebih 3 hari itu. Ya termasuk namanya hajar. Nggak halal. Malaikat nggak mau masuk. Ada nggak ya kira-kira suami istri nggak nanya lebih 3 hari ya? Ada ya? Ada. Tidur nih Yos, nggak mau ngadep ya, ngungkur-ngungkuran. Yang satu ke sana, satu ke sini. Lo padahal kursinya yang luas jadi kursi sempit jadi luas. Kasurnya itu, ranjangnya itu ngungkur-ngungkuran, kesenggol. Nyisir lagi, akhirnya jatuh. Termasuk bahayanya itu kalau pas suami istri itu nggak saling nanya lebih dari 3 hari karena unsur kejengkelan. Itu juga jangan terjadi. Karena ada anak nggak nanya orang tua sampai lebih 3 hari juga ada loh, apa enggak? Anak karena dimarahi orang tuanya jengkel sama orang tuanya sampai nggak nanya lebih dari 3 hari. Apalagi kedudukannya anak. Kita belajar karena kadang-kadang kita nggak mau nanya itu karena hatinya gengsi kan itu ya. Gengsi merasa lebih benar. Mestinya dia yang minta maaf sama saya, bukan saya minta maaf kan gitu ya. Orang yang paling baik itu orang yang pertama kali minta. Itu ya susah, minta maaf begitu itu berat. Karena merasa harga dirinya diinjak-injak, saya nggak melakukan itu. Oh dituduh-tuduh. Loh kalau kita itu orang baik, nggak akan hilang kebaikannya. Walaupun dia apa-apakan tetap aja jadi baik. Duit 100.000 dikasih tai tetap aja 100.000.
ribu. Emas dikasih tai tetap aja 100, tetap aja emas, nggak berubah jadi tai. Duit yang berharga itu malah yang disebarluaskan, malah yang dicaci maki dietrek-etrek gitu ya. Oh, saya dijelaki kemana-mana, itu ibarat duit itu nolnya ditambah 10.000, kita dijelaki lagi nambah lagi 10.000, nambah lagi nolnya sampai jadi berapa? 100.000. Minyak wangi yang aromanya yang sering itu ya yang ya bahkan diosok diruatakan, disebarluaskan, itu malah ya pokoknya jangan gengsian, jangan merasa harga diri kita itu tinggi. Sebenarnya jasad kita, roh kita, hidup kita, dan semuanya itu hanya satu yang memiliki Allah. Yang paling bahaya itu tadi, nggak nanya lebih 3 hari. Waftinanihim biha, karena terfitnahnya mereka dengan makhluk itu. Mereka merasa terfitnah, merasa teruji coba oleh makhluk. Menurut mereka makhluk itu ganjalan. Makanya mereka lari dari makhluk. Nggak ada orang, kenapa kok kamu pindah ke pucuk gunung dalam ibadah? Katanya, aduh masyarakat saya jahat. Saya nggak kuat disakiti masyarakat. Ada ya orang ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain karena merasa disakiti masyarakat, tangga secuat, lewat. Akhirnya dia pindah. Pindah itu kalau karena orang juga nggak boleh. Kalau niat kita pindah dari satu tempat ke tempat lain harus karena Allah. Karena orang itu nyakiti kita, itu hakikatnya yang menggerakkan, yang mengizini orang itu juga Allah, nguji keimanan kita. Kalau kita tabah dan kita benar, disakiti orang, dirintangin orang, kalau kita tabah, insya Allah hidup kita tidak akan lebih dari orang tersebut. Di atas kan ada tetangga itu dibaiki malah jadi, dinasehati malah lebih nyeramai. Akhirnya lapor sama Nabi. Kata Nabi, kalau kamu tetap begitu berbuat baik kepada tetanggamu dan tetanggamu tetap jahat sama kamu itu ibarat orang yang menabur abu panas di mukanya orang itu. Dan kamu senantiasa ditolong oleh Allah selagi kamu masih bisa begitu. Itu hadisnya sahih di dalam hadis Bukhari. Katanya kalau nggak sahih nanti hadis itu buat dibuat dalil. Bisa dibuka dalam kitab Jawahirul Bukhari, untaian hadis Bukhari. Jadi nyantai aja, tetangganya jahat ya tahan-tahan lah. Kalau kita kadang memang jengkel, tapi ya terus sebarkan senyum aja. Jangan sana cemberut, kita cemberut lah, repot. Biarin aja udah, asal nggak ngelabrak ke dalam rumah kita. Walau syahidu fi kulli syai'in, sekiranya mereka menyaksikan Allah di dalam mata hatinya itu. Allah itu fi kulli syai'in meliputi segala sesuatu. Apa saja ini sebenarnya diliputi oleh kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah, kemanfaatan dari Allah, bahaya juga dari Allah. Kama syahidul arifuna, sebagaimana orang-orang ahli ma'rifat menyaksikan Allah dari dalam mata hati. Wal muhibbuna, dan orang-orang yang cinta kepada Allah. Orang yang cinta kepada Allah itu hatinya terus menyaksikan Allah. Orang itu kalau menyaksikan Allah dalam hati, kalau yang disakiti, kalau yang nyakiti itu kekasihnya, kita jengkel nggak? Kalau dibaiki yang baik kasihnya, malah seneng, mau disakiti aja seneng. Cubit itu loh kalau yang nyubit kekasih, enak nggak? Kalau minta tambah, nggak nyubit lagi ya. Padahal ya gosok, bekas. Dulu waktu mantan baru begitu. Sekarang udah nggak cubit-cubitan lah.
Muhibbun itu memandang Allah itu kekasih. Nah makhluk itu digerakkan oleh Allah. Ketika makhluk itu berbuat jahat, itu sama dengan ibarat kekasih mau mencubit kekasihnya. Itu namanya muhibbun. Oh ini orang berbuat jahat sama saya, itu yang menggerakkan Allah. Lah Allah itu cinta sama saya, kok saya nggak terima. Kalau orang muhibbun, orang kita dilempar kerikil kletok kena kepala kita. Kalau yang lempar itu orang yang kita cintai, pacar kita dulu umpamanya, kita nengok, ternyata pacarnya seneng nggak? Marah nggak? Enggak, maksudnya mau diajak. Karena kalau ngomong nanti ketahuan orang tuanya gitu. Seneng aja. Hujan itu kalau sama kekasih ya enak aja ya. Enak nggak? Terasa malam tiba-tiba ya pagi. Nggak terasa, itu muhibbun namanya. Jadi muhibbun itu memandang orang yang jahat itu yang menggerakkan Allah. Orang yang baik yang menggerakkan Allah. Ketika dijahati, itu yang bikin kejahatan yang menggerakkan Allah. Ya dia seneng aja. Jadi tadi itu. Kita punya pacar, pacarnya nyubit. Namanya dongkeripit. Kalau dicubit sakitnya nggak terasa. Kenapa? Karena sudah diliputi rasa cinta. Ya banyak lah contohnya. Jadi orang tua itu loh, ketika punya anak bayi lahir, anaknya harapan. Loh di sini loh, kok ya anaknya nggak dibanding? Sini, anakku pinter, ngeseng. Loh padahal ya bau. Pinter, tolenya loh gitu ya. Malah timbang-timbang pinter. Laki-laki, prot ini. Ini ya malah seneng ya. Padahal di sini dia ompol, udah pinter, udah bisa bahasain mbahnya loh. Enggak ada mbahnya, anak kurang ajar, masih bayi mbahnya udah diompoli. Nanti kalau tua, enggak ada mbahnya. Masih bayi, sarung mbah udah diompoli. Nanti kalau tua jangan kepala mbah. Enggak, tolenya pinter, cucunya, putuku pinter banget, gitu. Udah bisa bahasain kayaknya mbah. Lo seneng. Itu namanya kekasih kan begitu. Nggak ada orang mau minta, wah cucu kurang ajar masih bayi berani mimpi si sarungnya mbah. Jangan-jangan nanti tua dikit baju mbah, tua dikit baju mbah. Nggak, ya malah seneng. Malah bayinya, malah pintar. Laki-laki, cur laki. Itu loh, karena cinta itu begitu. Ada ibu-ibu gendong anaknya begini gini. Cur kena mulutnya. Ya enggak marah. Cur itu ya pipis katanya, udah pintar hujanin mbah. Katanya menghujani. Loh itu cinta lo karena cinta. Loh Allah itu cintanya kepada hambanya melebihi cintanya bayi yang ada dalam pangkuan ibunya. Melebihi itu. Lebih dari itu cintanya Allah. Kayak apa ya? Nggak bisa dibayangkan. Maka jangan ngeluh. Cintanya Allah kepada hambanya itu kayak bayi, orang tua menyintai bayinya ketika buang air. Ketika nangis di waktu malam. Allah lebih cinta dari itu. Ya, ini anggap aja kalau kita lagi nggak enak, lagi sakit, lagi apa ya lagi pilot itu, ya kayak kita lagi di BBC gitu. Enak. Amin sayin minal asya. Lam yastawkhisu min sayin. Mereka tidak gelisah dari sesuatu. Amin sayin minal asya artinya dari segala sesuatu, nggak ada yang menggelisahkan terhadap mereka. Liru yatim lahu kina idin dohiron lahu bil asya. Kuliah. Liru yatim karena memandangnya mereka terhadap Allah ketika itu. Dohiron lahu nampak baginya di dalam segala sesuatu. Allah itu tajali terhadap segala sesuatu. Nah, asma Allah ketika tajali
Asmaullah Al-Ghani tajalli kepada makhluk, maka makhluk jadi kaya. Kalau Asmaullah Al-Kafi tajalli nampak kepada makhluk, maka makhluk jadi cukup. Ketika Asmaullah Ad-Daru tajalli kepada makhluk, makhluk jadi kenapa? Lihat semuanya itu enggak lepas olehnya Allah meliputi makhluknya, kayak dalang meliputi wayangnya, kayak sutradara meliputi pemain-pemain sinetron. Ini direnung-renungi nanti kan enak loh. Ya pokoknya jengkel itu ya memang bawaan, kita itu gampang jengkel, gampang marah, itu bawaan. Tapi jangan sampai mati penyakit itu belum hilang. Sampai mati belum bisa memandang yang menggerakkan makhluk itu Allah, itu jangan. Kalau kita nanti begitu, kita sakit, isinya hanya bentak-bentak, marah-marah, bahkan ngomong-ngomong sesuatu yang nggak diridhoi oleh Allah. Karena sudah kebiasaan melihat makhluk itu berdiri sendiri. Dikhawatirkan ke bawah sampai matilah kita berlindung. Mudah-mudahan sebelum kita mati, kita sudah bisa memandang Allah itu meliputi segala sesuatu. Waktu ya kebaikannya, ya kejahatannya. Fayas belum dari yatim karena mereka sudah memandang bahwa Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka segala sesuatu itu akan menyibukkan terhadap mereka dari pandangannya terhadap dirinya. Akhirnya hilang dari memandang diri, merasa dirinya hanya milik Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya, lalu dirinya itu milik Allah, pasti akan mengenal Tuhannya. Barang siapa mengenal kalau dirinya itu nggak berdaya, kok ada kekuatan? Kekuatan mesti milik Tuhannya. Barang siapa mengenal kalau dirinya itu melarat, kok ada kaya? Kaya mesti milik Tuhannya. Sampai seterusnya. Fala yakunu lahu minal asya' wahsatun. Maka bagi mereka tidak ada kegelisahan terhadap sesuatu apapun. Karena merasa penggeraknya itu satu. Dinamakan syuhudul kasrah fil wahdah, memandang banyak di dalam tunggal. Alam kelihatannya banyak macam-macam, tapi penggeraknya tunggal. Jadi yang menggerakkan kita sama orang yang nyakiti kita itu sama. Sama siapa? Ya sama-sama Allah. Allahnya tunggal, bukan banyak. Itu kok ada buku Allah ada di mana-mana. Maksudnya Allah tiada di mana-mana. Itu Allah itu meliputi apa saja, bukan Allahnya banyak. Ada ya buku Tuhan ada di mana-mana gitu. Maksudnya Tuhan itu meliputi segala sesuatu. Waktu mau kemana aja nggak bisa lepas dari Tuhan. Kayak mataharinya satu, panasnya sampai ke Amerika. Mataharinya orang Amerika sama Indonesia sama nggak? Sama, bukan mataharinya kemana-mana sebenarnya. Mataharinya tetap tunggal. Tapi panasnya meliputi segala sesuatu. Walau yasawna minha fitnatan. Mereka nggak pernah takut dari makhluk itu sebagai fitnah. Nama dunia itu darul bala, tempatnya bala. Dunia itu darul ghurur. Kalau orang hidup di dunia yang mesti ketipu, ya mesti ke fitnah. Mesti nggak ada orang nggak pernah ada cobaannya. Mesti ada tempatnya. Tinggal kita bisa memandang Allah enggak hatinya. Nggak bisa mandang Allah, ya susah, ya gelisah. Si Anu itu keterlaluan, udah saya baik-baik, nggak ngerti. Yang malam hatinya gelisah, tidur nggak bisa. Di anna mutalasiyatun faniyatun, karena makhluk itu rusak, Nah, biadal i'tibar dengan i'tibar ini. Jadi makhluk itu hukumnya sirna, hukumnya fana, yang tetap hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk bisa tetap, ini karena tetapnya Allah. Makhluk bisa hidup, ini karena sifat hidupnya Allah. Sampai seterusnya, hatinya nggak pernah lepas begitu.
Ini ada doa Rasulullah. Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'ama akrahu. Allahumma ya Allah, ini asbahtu, sungguhnya aku di pagi hari la astati'u daf'ama akrahu, tidak mampu menolak sesuatu yang aku benci. Di pagi hari terjadi apa? Enggak mampu menolak. Wala amliku naf'ama arju, dan saya tidak bisa memiliki kemanfaatan sesuatu yang saya harapkan. Kalau kita ngarep apa-apa, malah jatuh lawan katanya. Memang kita nggak mampu. Kita anggap baik, ternyata malah nggak baik. Kembali. Wasbahul amra biyadi ghaib. Wasbahul dan saya di pagi hari seluruh urusan berada di kekuasaan orang lain. Orang lain itu maksudnya ya Allah. Wasbahtu murtahanan bi amal. Di pagi hari saya tergadaikan melalui amal. Jika amal kita nanti, kalau di hari ini amal kita ini amal baik, ya matinya husnul khotimah. Kalau mati kita amal yang jelek, ya seluruh khotimah masih digadaikan. Nanti finishnya itu kalau kita ajal sudah dicabut, isinya baik atau enggak. Kalau amal baik yang kita lakukan sekarang ini belum tentu nanti jadi baik, tapi kita berlindung mudah-mudahan sampai mati ke bawah baik. Kalau amal kita masih ria, masih ada ujub, sombong, ya kan? Masih digadaikan amal kita ini. Nah, tinggal kita nanti bisa tauhid, ikhlas enggak ketika ajal itu diambil. Itu penentuannya. Walau fakir afkarum ini, ya ada orang yang fakir melebihi fakirku. Kita tuh melarat, enggak ada orang yang melarat kecuali orang yang alim ma'rifah. Orang alim ma'rifah itu jasad yang nggak punya, hidup yang nggak punya, roh yang nggak punya, bumi yang nggak punya, langit yang nggak punya, kekayaan yang nggak punya. Milik siapa? Itu paling melarat. Hatinya begitu itu. Hatinya merasa paling melarat. Berarti maknanya dalam hati Allah yang paling kaya. Allahumma la tusamit biadumi. Ya Allah, latu samit, ya Allah janganlah kau gembirakan sebab aku musuhku. Sebab adanya saya musuhku jadi, sebab aku musuh jadi riya, jadi gembira. Walatu sayyibi sadiqi, ya Allah janganlah kau susahkan temanku sebab aku. Mudah-mudahan teman-teman kita ini dijadikan gembira oleh Allah, musuhnya jadi susah. Karena ada seseorang itu musuhnya jadi gembira, kita kadang jadi korban. Ya. Kita jadi korban seseorang, sananya pesta, kita yang celaka ditangkap polisi. Ya, itu namanya mengembirakan musuh sebab kita kadang-kadang dijadikan umpan. Nah, jangan sampai ada orang musuh kita ini mengalami kemenangan, kita jadi umpannya. Jangan. Jadi korban. Kadang-kadang kita jadi korban. Kita nggak nikmati hasilnya, mereka yang pesta. Nah, itu namanya jangan sampai itu berdoa, itu jangan sampai terjadi. Istilah orang Jawa, tidak makan nangkanya kena getahnya. Tidak makan nangkanya kena getahnya. Itu maksudnya Allahumma la tusammit bi adwi wa la tusayyib bi sadiqi. Itu kalau bisa berdoa. Wala taj'al musibati fi dini. Ya Allah, janganlah kau jadikan musibahku di dalam agama. Musibah yang terbesar, orang itu dicopot dari agama, dicopot dari ketauhidannya, dicopot dari kemarifatannya. Itu musibah. Sudah kenal Allah, dicopot dari kenal Allah. Rajin ibadah, dicopot dari ibadahnya. Itu jangan. Pertama musibah yang terbesar dalam agama itu ketika orang mati nggak bawa iman dan tahu. Jadi berdoa, ya Allah, janganlah kau jadikan musibahku di dalam agama. Wala taj'alid dunya akbar hammi. Ya Allah, janganlah kau jadikan dunia paling besarnya tujuanku. Tujuan kita itu tujuan yang paling mulia, paling besar hanya mencari ridha Allah. Bawahnya lagi
mencari bekal akhirat. Bawahnya lagi nyari surga. Boleh, tapi yang paling besar itu adalah mencari ridho. Jangan sampai niat kita itu dunia. Ada orang sekolah niatnya pengen dunia, jangan. Itu ya. Makanya dirubah. Wala mablagha ilmi, dan janganlah dunia dijadikan tempat nyampainya pengetahuanku. Jadi sekolah mahal-mahal, biayanya banyak, hanya untuk menyelidiki dunia. Ujung-ujungnya sudah dikasih dunia, udah selesai, udah gembira, mentok begitu. Janganlah ilmu itu tempat, dunia itu dijadikan tempat sampainya ilmu, tapi jadikanlah tempat sampainya ilmu kita itu sampai akhirat, sampai kepada Zat-Nya Allah. Wala tusallit alayya man lam yarhamani. Ya Allah, janganlah kau kuasakan atasku man la yarhamani, orang yang enggak punya belas kasih terhadapku. Janganlah orang-orang yang kasar, yang enggak punya rasa belas kasih menguasai atas diri. Berarti maknanya bagaimana, ya Allah, kuasakanlah orang atasku, orang yang punya rasa belas kasih, yang punya rasa saling sayang menyayangi. Maknanya kan begitu. Jadi kalau bisa ya dibuat doa walaupun sebulan sekali. Itu maksudnya kan doa Rasulullah itu maksudnya itu meredah hati, syukur kalau mananya sampai direnung. Itu riwayat Imam Hakim. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, mungkin ada yang nanya ini. Apa kira-kira? Setelah ini jangan gelisah. Gelisah boleh, tapi jangan sampai berlarut-larut. Gelisah itu sifat manusia. Tapi berlarut-larut, seolah-olah yang digelisah itu bukan Allah yang menghendaki, itu ya nggak boleh. Gitu. Yang nggak boleh itu berlarut-larutnya. Sampai nggak ingat Allah. Silakan. Apa yang mau ditanyakan nih? Ya tauhid ya seperti itu. Saya buka lo luas pertanyaan lo tauhid. Jawabannya satu. Coba nanya apa aja nanti kalau mesti ke Allah jawabannya. Oh, saya ini bagaimana, saya bagaimana. Saya bagaimana, katanya orang yang paling makrifat, orang yang mengenal dirinya sendiri, nggak usah saya bagaimana, dirinya aja nggak tahu. Ada yang nanya nih? Ya kalau nggak ada yang nanya ditutup. Tidak pernah ada pertanyaan. Karena bukan fikih ya. Nah, pokoknya mudah-mudahan apa yang kita kaji ini oleh Allah dijadikan siraman hati kita. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi cahaya yang menerangi hati kita sehingga mata hati kita jadi bisa melihat bahwa hakikatnya segala sesuatu itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan penglihatan hati kita ini mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah sampai akhir ajal kita bi barakatil Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sabi sayyidina rasulullah juma'in hamdan yu'afini wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ahyina bil imani wa tauhid wal ma'rifah. Allahumma ahyina bil islam wa amisna bil imani wa tauhid wal ma'rifat. Allahumma ja'alna wa alana min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Allahumma arhamna fi dinina, Allahumma arham fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Allahumma ya Allah, inna asbahna la nastati'u daf'ama nakrahu wa la namliku naf'ama narju wa nasbahul amra bi yadi ghairina wa asbahna murtahanan bi amalina fala fakira afqara minna. Allahumma la tasammit bina adwana wa la tusayyib bina sadiqana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmana wa la tusallit alaina man la yarhamuna
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.